Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain. Khususan la ruhi Syaikhul Qadir Jalani wa la ruhi Imam Ghazali wa la ruhi Syaikhul Yazid Al-Bustami. Ila hadratin jamil awliya illa wa ulama ila hadratin jamil tisbitatin al-Indonesia. La hadratin jami' ustadzina muallimina wa mudarrisina masyayikhina. La hadratin jami' walidina walidikum wa ummatina wa ummatikum wa ummatil muslimin. Wa dawil huquqil wajibati alaina zahiran wa batinan. Syai'ulil lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama wa ila ruhi Syekhina Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Summa ila ruhi Habib Hashim bin Yahya Pekalongan. Summa ila ruhi hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang. Wa ila hadrati Syekh. Summa ila ruhi almarhum Ki Wab Bismillah. Wa ila ruhi almarhum Ki Bisri Samsuri. Wa ila ruhi jami'il awliya illah wa ulama illah fi hadzal balad Kalimantan Barat. Sya'ulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, muji syukur diajunan Allah karena sampai seangkat malam ini kita sudah nyampe malam 21 Ramadan. Mudah-mudahan kegiatan yang diadakan oleh pengurus MWC Sungai Raya, pengajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mendapat barokah ilmu para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mendapat manfaatnya kitab Adabul Alim wal Muta'allim ini, sehingga kita hidup di dunia sampai ke akhirat mendapat ridha Allah, mendapat syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu bab sekarang ini kelanjutan kemarin yang dibaca oleh Al-Mukarram Ustadz Nawawi Shadiq, yaitu bab Al-Khamis. Sebenarnya khusus saya pribadi, bab Khamis ini pribadi saya kurang pas membacanya, tapi karena ini sami'na wa ata'na jajaran Suria, khususnya beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhyiddin Soleh, Ketua Suria MWC Sungai Raya, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in. Mudah-mudahan apa yang saya baca nanti bisa menjadi pegangan bagi kita semua, bisa kita amalkan, sehingga kita oleh Allah dikasih keselamatan dunia sampai ke akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu dening bab al-khamisu nomor 5. Fi adabil alimi, paneka tetep idilem nerangaki tata kramana orang si alim.
fi haqqi nafsihi dalam haqq abdi bina al alim wa fihi ben paneka tetep dalam hadzal bab isyruna dining dupolo apana adaban tata keramana. Bab yang nomor 5 ini menerangkan tata keramanya, budi pekertinya, sopan santunnya orang yang alim. Tata kerama di dalam hak diri sendirinya orang alim tersebut. Dan di dalam bab ini ada 20 adab, 20 tata kerama yang sayugjanya dikerjakan oleh tiap-tiap orang yang menyandang, yaitu memiliki ilmu, dipanggil kiai, ustadz, binder, bu nyai, ening dan lain sebagainya. Dia harus berpegang teguh kepada adabul alim di sini. Al awwalu dining si pertama, ayyudima paneka kudu nglanggengake pesera al alim muraqabatallahi de muraqabah de Allah ta'ala halimatin ki pesera Allah fi sirri dalam tingkah samar wal alaniyati ben tingkah terang-terangan. Bab yang pertama, orang alim itu harus muraqabah ilallah, harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, baik di waktu samar tidak ada orang atau ketika ramai orang, di waktu terang-terangan. Wasani dining si nomor 2, ayyulazimah paneka kudu netepi pesera al alim khaufahu de takok maring Allah fi jami'i harokatihi dalam sedajenah pan berempan gulina al alim wa saknatihi ben nengen-nengen al alim wa aqwalihi ben pan berempan debuna al alim wa af'alihi ben pan berempan kelakuan al alim. Kenapa? Fa innahu maka seongguna al alim aminun paneka orang si percaya alamah atas perkara ustudiah seetete pagi panapa amma fihi dalam al alim minal ulumi dari pan berempan ilmu wal hikmati ben ilmu manfaat wal khosyati ben takok de Allah. Watarku dzalika dining ninggalaki kadisa mulazamatu khaufihi ta'ala fi jami'i harakatihi wa saknatihi wa aqwalihi wa af'alihi minal khianati paneka setengah dari khianat, na'udzubillah. Wa qad qala ben ongku adabu pesera Allah ta'ala wallahu alam. La takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wallahu alam. La takhunu cek khianat pesera sampian sedeje Allah ada Allah war rasula benda utusan Allah wa takhunu benje pada khianat pesera sampian sedeje amanatikum depan berempan amanat sampian sedeje wa antum halitining sampian sedeje ta'lamuna paneka pada ngerte pesera sampian sedeje. Kemudian adab si nomor 2 bagi orang si alim engki paneka, yaitu harus selalu punya perasaan takut kepada Allah di dalam semua geraknya, diamnya, bicaranya, pekerjaannya. Semuanya harus ada rasa khauf ilallah. Kenapa? Fa innahu aminun ala ma ustudi'a fihi minal ulum wal hikmah wal khasyah. Karena orang alim itu dipercaya
atas suatu perkara yang dititipkan kepada dirinya dari beberapa ilmu yang dimiliki, ilmu yang manfaat dan takut kepada Allah. Itu harus, karena orang alim itu memiliki ilmu. Karena ilmu kalau tidak diamalkan, tidak tambah merasa tambah ilmu, tidak tambah merasa takut kepada Allah, maka tidak akan tambah dekat kepada Allah, tetapi akan tambah jauh kepada Allah. Wa tarku dzalika, adapun orang alim yang meninggalkan perasaan takut kepada Allah, orang alim itu dikatakan khianat. Naudzubillah. Allah bersabda di dalam Al-Qur'an, la takhunu allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan khianat sampeyan semua ke Allah dan ke Rasulnya, dan jangan khianat kalian semua apa-apa yang diamanatkan kepada kalian sedangkan kalian telah mengetahuinya. Wasalisu dining si nomor telok. Maaf ada gangguan sedikit. Insya Allah lanjut lancar nanti itu. Biasa kebaikan selalu ada gangguan. Salisu dining si nomor telo ayu lazima paneka kudu netepi pesera al alim as-sakinata de nengeneng de antang. Orang alim itu harus punya sifat tenang, anteng itu. Warabi'u dining si nomor 4 ayu lazimah paneka kudu netepi pesera orang alim al waro'ah de andi sifat warok. Warok itu jauhi dari perkara haram dan perkara syubhat. Orang alim harus menjauhi perkara haram, perkara syubhat. Gitu. Karena kalau ada orang alim kok mau makan perkara haram, naudzubillah, itu menunjukkan ilmunya tidak diamalkan. Apalagi perkara haram, perkara syubhat aja, kata beliau Hadratus Syekh Qasim Asy'ari, hendaklah harus dijauhi. Sadisu dining si nomor wal khamisu dining si nomor 5 ayyulazimah paneka kudu netepi pesera al alim at-tawadu'ah de tata keramah de andap asor. Orang alim itu harus tawaddu, orang alim itu harus punya akhlak, orang alim itu harus punya budi pekerti, sopan santus. Kenapa? Jangan mentang-mentang jadi orang alim, jadi orang berilmu, maka tek metetek tang mentang abekne emuljiaki oleh orang rame, tang mentang dirinya dimuliakan oleh orang rame, maka dia mempunyai sifat takabur bukan tawaddu. Maka sangat celaka bagi orang alim yang mempunyai sifat takabur. Nauzubillah min dzalik. Wasadisu dining si nomor 6 ayyulazimah paneka kudu netepi pesera orang alim al khusyu'a de khusyuk lillahi maring Allah Ta'ala. Wa mimma ben paneka setengah dari perkara kata basi nulis Malikun pesera Imam Malik radhiyallahu anhu ila rasyidi maring Khalifah Harun ar-Rasyid. Rupana idza alimta idal tatskalana oning pesera sampian ilman de situng ilmu fal yuro maka itingali alaika atas sampian atharuhu panapah lampete ilmu wa waqaruhu ben kewibawaan ilmu wa sakinatuhu ben anteng ilmu wa hilmuhu ben bijaksanana ilmu liqaulihi karena debuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya. Al ulama utining ulama warasatul anbiya'i panekah dadi ahli waris para nabi. Wa qala bin adabu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
ta'allamu belajar pesera sampean sedaja al ilma de ilmu wa ta'allamu ben belajar pesera sampean sedaja ma'ahu idilum sertana ilmu as-sakinata de anteng wal waqara ben bijaksana ben wibawa waqala ben adabu ba'du salaf pesera ulama salafus soleh sebagian ulama salafus soleh hakun paneka hak alal alim atas orang si alim ayyatawaddu'ati ning kudu tawaddu pesera alim lillahi maring Allah fi sirrihi dalam tingkah samar orang alim wa ala niyatihi ben tingkah terangane orang alim wa yahtarizah ben ngecualeake pesera orang alim min nafsihi wa yahtarizah ben kudu anjege wa yahtarizah ben kudu anjege pesera orang alim min nafsihi dari abdi bin orang alim wa yakifa ben kudu nengenang pesera orang alim amma dari perkara askala se ngerepotaki panapa amma alaihi atas orang alim. Nah, kemudian si nomor 6 orang alim nikah kudu khusyuk kepada Allah seperti sebagian perkara yang dicatat oleh Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Pernah Imam Malik ini menulis surat kepada yang disampaikan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Kata Imam Malik, "Idza alimta ilman falyuru 'alaika atharuhu wa waqaruhu wa sakinatu wa hilmuhu." Wahai Imam Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid, ketika kamu itu mengetahui satu ilmu, maka yang akan dilihat pada dirimu yaitu bekasnya, yaitu kewibawaannya, yaitu ketenangannya, yaitu kebijaksanaannya. Kenapa? Karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah ahli waris para nabi. Nabi itu seperti apa, nabi itu seperti ini, ya ulama harus seperti ini itu. Sama dengan nabi. Nabi itu sabar, nabi itu bijaksana, nabi itu tenang, itu harus. Waqala Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab ini pernah mengatakan, ta'allamul ilma, belajarlah kalian semua ilmu. Dan ta'allamu ma'ahu sakinah wal waqar, belajarlah kalian semua bersama ilmu dengan keadaan tenang, yaitu berwibawa. Itu sebagian salafus soleh itu pernah mengatakan hakun alal alim ayyatawaddu'a, sangat benar bagi orang alim yaitu mempunyai sifat tawaddu, andap asor, tata krama kepada Allah, baik di waktu sirri sendirian samar atau di waktu terang-terangan ramai orang. Dan orang alim itu harus menjaga dirinya, dan orang alim itu diam saja di dalam perkara yang repot untuk bagi dirinya. Itu wasabi'u dining si nomor peto ayyakuna paneka kotu bedeh ta'wiluhu panapa atau teguhan orang alim fi jami'i umurihi dalam setejenepan berempan perkara alim alallahi paneka atas Allah. Si nomor petok tata kerama orang alim engki paneka kotu selalu berpegang teguh kepada Allah di dalam semua perkaranya orang alim tersebut. Wasaminu dining si nomor belu Allah yaj'ala paneka kotu tak ndatiaki pesera al alim ilmahu de ilmun al alim sulaman de tangga yatawassalu sededi pelantara bihi pesera yatawassalu segebe pelantara pesera orang alim bihi kelaban ilmu ilal aghradi maring pan berempan tujuan ad-dunyawiyati si bangsa dunya min jahin nyatana dari pangkat au malin otabe harta au sum'atin otabe sum'ah
au syuhratin otabe kemasyhuran, au taqaddumin otabe mendahului ala aqranihi atas panberempan kancana al alim. Adab yang nomor 8 bagi orang alim itu harus jangan sampai ilmunya dijadikan apa? Tangga, dijadikan pelantara untuk mencari tujuan duniawiyah, agar supaya jadi pejabat, mencari ilmu supaya jadi orang pangkat duniawiyah, mencari ilmu agar supaya apa orang berbondong-bondong untuk mengasihi duniawiyah kepada dirinya, atau mencari ilmu, mencari pangkat, harta. Jangan sampai, naudzubillah. Bahkan kata Rasulullah, ini pernah saya mireng keterangan dari salah satu guru saya, andaikan ada orang mencari ilmu tujuan untuk mencari dunia, maka orang tersebut tidak akan bisa mencium bau surga, apalagi masuk surga. Menciumnya saja tidak bisa masuk, tidak bisa. Dan naudzubillah, mudah-mudahan kita semua oleh Allah diselamatkan dari semua itu. Wattasi'u dining si nomor sanga alla yu'azzimah paneka koduk tak ngagungaki besera al alim abna ad-dunya depan berempan anaan orang si dunya andi dunya ya abna ad-dunya depan berempan orang si kelengeran de dunya bil masyi kelaben ajalan ilahi maring abna ad-dunya naudzubillah wal qiyami benjumeneng lahum karena arana abna ad-dunya illa idza kana angin dalam tatskalana beda fi dzalika dalam kadisa la yu'azzimu abda'ad dunya maslahatun panapa kemaslahatan tazidu sinambai panapa maslahah ala hadhil mafsadati atas paneka kerusakan la siyama panapa boleh ayat habad kotu berangkat pesera al alim bi ilmihi kelaban ilmu al alim ila makani man maring kenengan orang ya ta'allamu si belajar pesera man minhu dari al alim wa ingkana senajan bede al muta'allimu pesera orang si belajar kabirul qadari panekah orang si agung pangkat bal yasunu balik aja ke pesera orang alim ilmahu de ilmu no orang si alim kama sonah akati oleh nenjaga hud ilmu as-salafus soleh pesera ulama salafus soleh wa akhbaruhum dining kabar ulama salafus soleh fi dzalika dalam kadisa saunuhu jagana ilmu fi dzalika dalam kadisa jagana ilmu masyhuratun paneka masyhur ma'al khulafai serta nepan berban khalifah wa ghairihim ben selain khalifah kamaru ya akati oleh riwayataki an Malik bin Anas dari Imam Malik bin Anas annahu seongguna Imam Malik bin Anas olah paneka adabu pesera Imam Malik bin Anas dakhaltu masuk pesera kaula ala Harun ar-Rasyid atas Raja Harun ar-Rasyid faqalah maka adabu pesera ar-Rasyid limaring kaula ya Aba Abdillah Aba Abdillah yang bagi semestena antakhtalifa de kodu alibeli pesera sampian ilaina maring kaula sedaja hatta yasma'a sampai mirang sia sibiyanuna pesera pan berempan anak kenek kaula al muwatta ada ibab kitab muwatta olah ada bu pesera Malik kultu ada bu pesera kaula azza muljaaki Allah pesera Allah al amira azza muljaaki Allah pesera al amira de ratoh inna hadzal ilma seangguna paneka ilmu minkum dari sampian sedaja kharajah paneka keluar panapa ilmu fa in antum lamun dining sampian sedaja azastumu paneka pada muljaaki pesera sampian sedaja udah ilmu azza maka muljaaki pesera panapa ilmu wa in dhallaltumu ben dalam tatskalana ma'ena pesera sampian udah ilmu dhallah maka ma'ena panapa ilmu
wal ilmu dening ilmu yu'ta paneka etekani wala ya'ti bentak tekah panapa ilmu. Faqala maka ada bersirah Harun ar-Rasyid sodaqta, benar bersirah sampian Imam Malik. Ukhruju keluar bersirah sampian kabih tangana ilal masjidi mari masjid hatta tasma'u sampai mireng bersirah sampian sedece ma'an nasi sertana manusia neka. Masya Allah. Jadi napa adab tata kerama si nomor sanga egi paneka orang si andi ilmu itu jangan ngagung-ngagi beberapa orang-orang si andi dunya ngagung-ngagi ne karena dunya ne beda karena ilmu aja ya sampai riwariwi wirawiri keluar masuk ke abna itunya jangan, naudzubillah. Apalagi berdiri karena dunya ne jangan. Dan kadang semakin neka beda para ulama, para kiai, beda acara, beda kiai pada kiai tak mancing, tapi ketika beda pejabat si aditunya banyak mancing hormat karena pejabat, hormat karena dunyana. Naudzubillah. Mandar Jawa ki kula sareng sampeyan sedaya kadintok. Mulji aki orang neka je karena jabatan, je karena dunya, tapi mulji aki de orang kadintok karena ilmu. Ya kan? La siyama ayyadzaba bi ilmi ila makani man yata'alamu, apalagi orang si alim itu berangkat ke rumahnya orang yang belajar. Ya, pergi ke rumahnya orang yang belajar ilmu. Ya, katakan kalau sekarang ini privatan, naudzubillah, jauhkan, naudzubillah, semoga dijauhkan oleh Allah. Seperti ya, seperti bal yasunu, orang alim itu harus menjaga ilmunya seperti ulama salafus soleh dulu menjaga ilmunya. Sudah banyak cerita-ceritanya ulama salafus soleh yang sudah masyhur bersama beberapa khalifah, presiden, pejabat dan sebagainya, seperti diantaranya yang diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini pernah pernah mengatakan, saya masuk ke istana Harun ar-Rasyid. Kemudian Harun ar-Rasyid mengatakan, ya Abu Abdillah, ya Abu Abdillah. Harun ar-Rasyid ini manggil Imam Malik bin Anas. Hendaklah sampean itu masuk yang baginya, hendaklah saya sering masuk ke istana sini, sering masuk ke tempat saya, agar supaya anak-anak kami di istana ini bisa mendengarkan pengajian kitab Muwatta sampean. Qala, maka kata Imam Malik, azzallahul amir, mudah-mudahan Allah memuliakan Raja Harun ar-Rasyid. Inna hadzal ilma, seongguna ilmu itu dari kalian keluar. Fa in antum azzastumuhu azza, mon kalian memuliakan ilmu, maka ilmu akan memuliakan kalian. Sebaliknya kalau kalian menghina ilmu, ilmu akan menghina diri kalian. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang suruh datang. Itu salah satu dari adab tata kerama orang alim. Jangan sampai mengajar privatan ke rumah itu, jangan sampai. Itu sangat bahaya. Kenapa? Karena secara langsung orang alim itu menghina ilmu. Menghina ilmu. Saya ingat Tahadus bin Nikmah dulu tahun 97 ketika saya habis tugas. Saya ikut teman ke Jakarta, yaitu ngajar privatan. Ngajar privatan, pergi ke rumah-rumah door to door, ngajar Al-Quran. Masya Allah, bayarannya besar. Satu rumah dulu tahun 97 itu dibayar satu bulannya 300.000 satu rumah. Saya waktu itu punya privatan sekitar 8 rumah. Tiap harinya door to door, pergi ke rumah ke Jakarta dulu. Lah ketika lebaran ini ya, ketika lebaran maka saya pulang ke Pasuruan, kemudian pergi ke dalam kiai. Ketika dalam kiai ditanyakan oleh kiai, apa yang kamu kerjakan? Ada di mana? Ada Jakarta, Kiai. Apa kesibukan kamu? Mengajar. Senang Kiai mendengar mengajar. Bagus mengajar.
kata kiai. Terus ditanyakan, ngajar apa? Al-Quran. Di mana ngajarnya? Di rumah ke rumah kiai. Kaget kiai, langsung wajah kiai itu berubah. Kiai kaget, perifatan kamu? Iya kiai, ngajar ke rumah orang. Kamu salah. Kamu itu berarti tidak memuliakan ilmu yang kamu miliki. Kalau kamu masih tetap mengajar privatan, maka kamu harus apa? Kalau kamu masih tetap mengajar privatan, maka kamu tidak saya anggap santri saya dunia akhirat. Nauzubillah. Itulah guru saya almarhum Ki Haji Muhammad Subadar, mengajarkan agar supaya santrinya itu bisa memuliakan ilmunya. Ketika itu kenapa saya kok lupa ajaran adabul alim muta'alim, padahal sudah ngaji dulu. Saking apanya biasa, baru berhenti mondok, baru selesai tugas, rasanya itu bingung, ikut teman ke Jakarta, disuruh ngajar privatan, mau saja lah inilah. Nah, maka dari itu nyandar ke kiai, kata kiai diingatkan, kalau kamu tetap privatan, maka kamu bukan santri saya dunia akhirat. Kehilangan kesibukan kerjaan privatan, tetapi tetap diakui santri kiai itu lebih utama. Nyatanya alhamdulillah, ya, ini benar apa yang didawuhkan oleh Imam Malik ini. Fa in antum a'zastumuhu azza wa in dzallaltumuhu dzallah. Kalau kalian itu memuliakan ilmu, maka kamu dan akan dimuliakan oleh ilmu itu. Ya alhamdulillah, ketemuan lambat laun ketemu sama almarhum Kiai Khalili Kusyairi, pas diajak mengajar membantu di pesantrennya, yaitu di Sungai Puron kecil, yaitu pesantren Ummul Qura. Tidak privatan. Kalau hitung-hitungan uang ya banyakan privatan, tapi barokahnya tidak ada. Barokahnya tidak ada. Kenapa? Saya yang merasakan sendiri. Ya, maka dari itu lebih barokahan mengajar di tempat. Kalau memang ada orang mau belajar, hendaklah orang itu datang ke orang yang punya ilmu, datang ke pesantren, datang ke masjid, datang ke musola. Jangan ustadznya suruh pergi ke rumahnya, itu salah. Ya, ustadz ya jangan sampai mengajarkan ilmu door-to-door atau pergi ke rumah orang yang belajar. Sama halnya orang tersebut kiai itu meremehkan ilmunya. Nauzubillah. Ya, itu karena saya merasakan sendiri ketika ada di Kalimantan Barat. Alhamdulillah, kalau masalah gajian tidak usah dipikirkan, tapi ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketenangan pikiran itu luar biasa karena barokahnya ilmu dan barokah guru saya yang di Kalimantan Barat, yaitu almarhum Ki Haji Muhammad Khalili Kusyairi, yang menjadi pelantara saya ada di Kalimantan Barat, yang mengajarkan saya untuk hidup bermasyarakat, yang mengajarkan saya pertama kali bisa hidup di masyarakat ramai. Beliaulah yang mengajar saya. Ya, mudah-mudahan beliau, guru-guru saya, khususnya almarhum Kiai Khalili Kusyairi Puron, dimaafkan semua dosa-dosanya, husnul khotimah, mendapat apa? Mendapat kenikmatan kejembaran di alam barzah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala bin Adab az-Zuhri Basiram Zuhri, huwa dining abna'ud dunya, huwa dining hawanun. Bismillahirrahmanirrahim. Salah nggih. Wa qala bin Adab az-Zuhri Basiram Zuhri, hawanun paneka enah bil ilmi kelaban ilmu, ayyahmila de ketunggib huda ilmu al alim besera orang si alim ila baitil muta'allim maring romana orang si belajar. Fa in da'at maka lamun nari ila dzalika maring kadisa daruratun panapa darurat awik tadot otabenat terapi huda dzalik maslahatun panapa maslahah rajihatun si unggul ala mafsadatin al mafsada ibtidzalihi masrahaki ilmu fala ba'sa maka tak napa madamat selakina ki langgeng al halu panapa tingkah hadhihi paneka, yaitu maslahat lebih besar, kecuali memang ada kemaslahatan yang lebih besar, datang ke rumahnya orang
mengajarkan ilmu, tapi ada maslahat yang lebih besar, tidak apa-apa, fala ba'sa. Wa ala hadza ben atas paneka yuhmalu tanggung mapanapa perkara ja'a sideteng panapa ma'am ba'dis salafi dari sebagian salafus saleh fi hadza dalam paneka. Wabil jumlati ben kelaben jumlana man dining pesera orang ajalla paneka ngagung-ngagi pesera man al ilma di ilmu ajallah maka ngagung-ngagi hud man Allah pesera Allah. Wa man dining pesera orang ahana paneka ngaena menghina pesera man huda ilmu ahana maka menghina huda man Allah pesera Allah. Wa hadza dining paneka dabuan muayyanun paneka muayyanun paneka nyata jelas nggih. Secara singkat debune Imam Az-Zahrawi Zahri iki paneka Az-Zuhri Imam Zuhri kadito adabu mengatakan ya hawanun hina ya ketika orang alim datang ke orang yang belajar, ke rumahnya orang yang belajar, sangat hina itu. Maka dari itu kata Imam Az-Zuhri ya jangan sampai orang itu menghina ilmu. Pesera barang siapa orang itu ngagung-ngagi ilmu, memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu, maka oleh Allah akan diagungkan. Sebaliknya barang siapa orang menghina ilmu, maka oleh Allah akan dihinakan. Itu jelas sudah keterangan ini. Maka dari itu ilmu tidak bisa ditukar dengan harta dunia sekecil yang kecil ya. Ilmu itu harus kita muliakan, harus kita agungkan. Maka dari itu sebagai para ulama, bukan saya sih bukan ulama, mohon maaf ya, orang yang dipanggil ulama, kiai ya, itu hendaklah menghargai ilmunya, jangan sampai ilmunya tidak dihargai. Wa qala bin adabu Wahb bin Munabbih kana bada al ulama'u pesera ulama oblana dalam sebelum kaula seteja qad istaghnau paneka sumugi pesera ulama bi ilmihim kelaban ilmuna ulama an dunya ghairihim dari dunya selain ulama rohbatan karena demen karena senang fi ilmihim dalam ilmuna ulama fa asbaha maka tetih ahlul ilmi besar ahlul ilmi al yauma dalam paneka ara yabziluna masyaallah paneka masraki pesera ahlul ilmi li ahli dunya maring ahli dunya ilmahum de ilmuna ahli ilmi rohbatan karena lebur fit dunyahum dalam dunyana ahli dunya. Naudzubillah. Ini kata Wabi Munabbih, kalau dulu ulama itu ya sangat menghargai ilmunya, sehingga ulama itu tidak memerlukan dunianya, harta dunianya orang lain. Kenapa? Karena lebur, karena cinta kepada ilmu. Al-yaum hari ini kebalikannya, orang itu menyerahkan ahli ilmu, menyerahkan ilmunya kepada ahli dunia. Apa tujuannya? Supaya mendapat dunianya. Ma'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan dijauhkan semua guru-guru kita ya sifat yaitu mendekati orang berharta, orang berpangkat, tapi tujuannya untuk menarik harta dunia. Na'udzubillah ya Allah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan. Amin Allahumma amin. Fa asbaha maka tetih ahlu dunya pesir ahlu dunya qad zahadu paneka ongku menjauh pesari dunia fi ilmihim dalam ilmu ulama lamma ra'au dalam tatkala ningali pesera ahlu dunya min su'i maudhihi dari jubana ya kenangana ahli ilmi indahum dalam mungki ahli dunya. Naudzubillah nggih. Dadi nggih ahli dunya ya itu akan melihatnya hina kepada orang ahli ilmu. Kalau ada orang ahli ilmu itu datang ke orang ahli dunia, datang ke orang kaya, tapi tujuannya agar supaya mendapat sebagian kekayaannya. Naudzubillah, naudzubillah, semua naudzubillah. Maka dari itu saya ingat
Ya, saya ingat betul ya, dulu ketika masa Orde Baru dulu ya, Kiai Subadar Allahumma yarham, Kiai Subadar itu pernah didatangi oleh utusan penguasa Orde Baru zaman itu, datang ke pesantren membawa uang 3 koper, disuruh mendukung suruh ini, tapi Kiai itu tidak mau sama sekali. Kenapa? Karena Kiai tetap berpegang teguh, mana yang benar tetap dikatakan benar, mana yang salah tetap dikatakan salah. Itulah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Wal ashiru dening nomor 10 ada orang alim. Ayatakhallaqah paneka kudu berakhlak pesera al alim bizuhdi kelaben zuhud fit dunya dalam dunya. Wa taqallul ben mesekone pesera orang alim minha dari dunia biqadril imkani kelaban kira-kira kemungkinan alladzi la yadurru si tak bahayai panapa qadril imkan binafsihi kelaban abdi bina al ilmu wa bi al alim wa bi iyalihi ben keluarga al alim alal wajhi atas jalan al mu'tadil lisi sedengan minal qanaati dari qanaah. Wa aqallu darajatil alim dening paling sekone derajat orang si alim ayyas taqdhirah paneka nganggep kotor pesera orang alim at-ta'alluq yaitu hubungan kumantil ya tergantungan bidunyah kelaban dunya. Kenapa? Li'annahu karena sungguh al alim a'lamu paneka lebih onem bi khissatiha kelaban jubana kelaban rendana kelaban asor dunya. Wa fitnataha ben fitnana dunya wa sur'ata zawaliha ben cepet elange dunya wa kasrati ta'ibiha ben banyakna payana dunya fa huwa maka dening al alim ahaqu paneka lebih ngehaki bi adamil iltifati kelaben tadana atole ilaiha maring dunya wal istighali ben sibuk bihumumiha kelaben prihatin dunya waruya ben iriwayatake anhu dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azza muljah man pesera orang kona asin rema pesera man wa dhalla ben enah man pesera orang toma asi atau mak pesera man wa anis Syafi'i ben dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu lau asal lamun awasiat pesera orang si alkil awasiat la aqlan nasih lebih berakal-akal manusia surifah maka nasorfaki nggunakake pesera orang si awasiat ila zuhadi maring ahli zuhud falaita maka tade sya'ri panapah opo kaula man paneka orang ahaqu sibahakaki menghaki minal ulama dari ulama bi ziyadatil aqli kelaben tambahan akal wa kamalihi ben sampurnana akal. Allah bismillahirrahmanirrahim nggih. Kemudian adab si nomor 10 kadintoh neka adab yang nomor 10 yaitu orang alim itu harus zuhud ya. Zuhud itu atapah dari dunya mesekone dunya menganggap dunia itu hina ya. Bukan berarti orang alim itu tidak boleh memiliki harta dunia, boleh, cuman jangan sampai gumantung atau tergantung kepada dunia, jangan sampai ya. Guru saya Ki Subadar itu banyak mobil pribadinya tapi tidak pernah tergantung dengan harta dunia ya. Apalagi mohon maaf saliman sungkeman dari orang ramai itu tidak pernah digunakan oleh beliau untuk nafkah keluarganya. Nafkah keluarganya Kiai Subadar itu selalu dihasilkan dari jeripayah keringatnya sendiri. Kiai itu nyai jual kue itu yang digunakan untuk makan sekeluarga. Kiai itu cocok tanam, tani itu yang digunakan untuk cocok keluarga. Bahkan pernah saya pergi ke dalam, masuk ke kamar Kiai karena ditugas oleh beliau
Ini karena ditugas oleh beliau, maka saya lihat di kamar beliau itu ada 3 keranjang penuh dengan amplop. Kemudian saya bilang sama putra beliau, Mas Aris, karena Mas Aris itu termasuk adik kelas saya dulu ketika di pondok. Mas Aris, saya bilang akrab sama beliau, Mas, itu uang banyak kok ndak diambil-ambil, digunakan untuk apa? Tak boleh ya. Ndak boleh ngambil uang itu sama ayah. Kenapa, Mas? Uang itu khusus untuk pembangunan pesantren. Karena pemberian dari masyarakat biar menjadi amal jariah masyarakat, maka untuk membangun pesantren besok uang itu yang digunakan. Kata Mas Aris, pernah ndak besok itu nyalar atau minta sumbangan keluar? Ndak pernah, Mas. Ya itulah, untuk membangun pesantren ya uang itu. Jadi untuk biaya makan keluarga, untuk beli mobil, itu hasil taninya beliau. Jadi apa? Ndak gumantung, ndak gumantil sama harta dunia sama sekali. Banyak dunia, tapi la ta'alluq. Ayyas taqdira at-ta'alluq. Jangan sampai seorang kiai atau ulama, orang alim itu tergantung dirinya kepada dunia. Kenapa? Karena orang alim itu lebih ngerti dunia itu hina, dunia itu fitnah, dunia itu cepat hilangnya, dunia itu banyak menyusahkan. Nah itu kata siapa di sini? Yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bahkan diriwayatkan di sini oleh Rasulullah, az-zaman qana'a wa dhalla man tama'ah. Sangat mulia bagi orang yang punya sifat qana'a, nerima, dan sangat hina bagi orang yang punya sifat tamak, yaitu mengharapkan pemberian dari orang lain. Nah ini, saya ingat dulu pertama kali ke Kalimantan, saya pulang oleh 1 tahun, pergi ke dalam guru saya, yaitu di Mesuk Al-Mukarram, Kiai Haji Lukman Hakim. Beliau guru Quran tahqiq saya, beliau santrinya Mbak Arwani Kudus. Beliaulah yang mendidik saya seperti sekarang ini. Saya ketika ke dalam beliau itu saya saliman. Ketika saliman, Kiai Lukman itu meriksa di tangan, melihat tangan saya, kok halus katanya. Apa yang kamu kerjakan di Pontianak? Ngajar. Selain ngajar, tidak ada. Kenapa? Karena waktu itu 1 tahun itu saya melulu ngajar, makan selalu dikasih oleh kiai. Ikut almarhum Kiai Kholili, jadi tidak pernah kerja, tidak pernah ada kerjaan apa-apa. Maka Kiai Lukman itu marah, kamu jangan ngajar saja, usaha, santri harus usaha, kata Kiai Lukman. Maka dari itu saya ingat betul pesan, usaha. Iya Kiai. Kembali lagi ke Pontianak, setelah Pontianak punya keluarga, tanggung jawab. Maka saya di samping membantu mengajar di pesantren, maka sibuk dengan tani, kerja nanam padi, kerja dagang. Pulang ke Pasuruan, ke dalam beliau lagi, dilihat tangan kasar, senyum Kiai itu. Ketika itu saya pulang ke Mesuk sama adik ipar saya, Soib. Ditanyakan oleh Kiai Lukman, apa kesibukan kamu? Sama tahun-tahun dulu tanyaannya, ngajar ya. Sambil ngajar apa? Kerja tani. Bagus, itu baru santri saya, kata Kiai. Masya Allah ya. Jadi Kiai itu mendidik santrinya agar supaya tidak punya perasaan tamak, mengharap pemberian dari orang lain ya. Masya Allah. Disitulah Kiai itu saking telitinya mendidik santri-santrinya, anak didiknya, agar supaya tidak punya rasa tamak. Allah, Rasulullah ada bu, Rasulullah pernah bersabda, az-zaman qana'ah wa dhalla man tama'ah. Orang yang qana'ah itu sangat mulia hidupnya. Orang yang punya rasa tamak akan hina hidupnya. Itu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala bin adabu Yahya bin Mu'adz, besar Imam Yahya bin Mu'adz, lau kanat lamun beda ad-dunya panapa dunya tibron paneka emas murni, yafni serusak panapa tibron, wal akhiratu dening akhirat khuzafan paneka kreweng,
yakni capecanya atap kreweng, ya batah jangan medurena, jangan medurena batah. Karena saya mutolak tadi tanya sama istri saya yang asli Madura, Umah apa bahasa Maduranya kreweng itu? Ya, ternyata Madura tidak punya bahasa kreweng. Kreweng itu adalah bahasanya orang Jawa itu ya. Kreweng itu pecah-pecahnya atap yang dari tanah itu namanya kreweng. Kalau orang Madura mengatakan batah, kata istri saya. Padahal Madura tulen tidak ngerti itu ya. Berarti tidak punya bahasa, Ustaz. Ya, orang Madura punya bahasa, kurang kreweng tidak ada. Saya tanya kreweng apa? Tidak tahu. Mohon maaf ya, ini guru ini ya. Tapi kenyataannya iya, tidak ada bahasa Madura kreweng gitu ya. Khozafan itu kreweng, ya beko silanggeng panapa khozaf. Lakana maka yatene bede penapa kelakuan yang bagi paneka semestena lil akili maring orang si adi akal yang di ilmu isarul kharafi panapa memilih kreweng melewi pecah-pecahnya atap alba kisi tetap ala tibri daripada emas murni alfani si rosak. Fakaifa maka hal akati panapa wa dunya halin dunya khozafun paneka kreweng ya fanin si rosak wal akhiratu dining akhirat tibrun paneka emas murni bakin si tetap wa hakikun paneka sa pantas-pantas liman ikan di oreng alima si oneng peseraman annal mal seonggun harta matrukun paneka bakal itingkel liwarisin maring ahli waris wa musobun ben bakal mekena balak belai bihadisin kelaban perkara anyar datang ayyakuna dining kodu beda zuhduhu panapa zuhud man fiha dalam dunya aqwa paneka lebih kuat min rohbatihi daripada lebur man dunya watarku benjo panapa ninggal leman aksaro lebih banyak min tolabihi daripada nyuprena eman. Nah, kemudian kata Imam Yahya bin Mu'al, andekan dunia itu emas murni yang rusak, akhirat itu adalah pecahnya atap, pecah-pecahnya kreweng tapi langgeng tetap. Maka seharusnya orang yang punya ilmu, orang yang berakal itu lebih memilih kreweng yang tidak akan hancur, tidak akan rusak daripada memilih emas tapi hancur. Itu. Bagaimana andekan dunia itu adalah kreweng yang tidak ada harganya tapi rusak, akhirat emas murni. Ya nyata orang yang berilmu itu lebih memilih akhirat daripada dunia. Maka dari itu kita hidup di dunia, tidak harus meninggalkan dunia, tapi dunia harus kita gunakan untuk tujuan ke akhirat. Ya, bukan berarti kita hidup di dunia harus miskin, harus kiri, enggak. Tapi kita hidup di dunia, memiliki dunia, dunia itu harus digunakan dengan baik untuk kebaikan agar supaya kita mendapat akhirat yang menjadi kekal abadi. Itu akhirat. Ya, dunia itu sedikit. Ya, dunia itu sebentar. Apalagi umat Rasulullah, kita umat Rasulullah. Rasulullah umurnya 63 tahun. Kalau saya sekarang sudah 40 tahun lebih, kurang berapa tahun kalau ikut Rasulullah ini? Tidak lama, hidup di dunia tidak lama. Ya, maka dari itu wa ma hadhihi dunya, kata Habib Abdullah Al-Haddad, wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa katoriqi ilal watan. Tidak ada dunia itu tempat yang kekal abadi. Dunia itu hanya singgah saja, tempat singgah sebentar. Itu dunia. Bukan berarti kita harus tidak punya dunia, oleh punya dunia, tetapi di sini jangan sampai hati kita kumantil. Ya, sehingga kalau hati kita kumantil ke dunia, maka punya sifat yang namanya cerek, kikir. Ini orang kikir itu biasanya orang hubud dunia itu. Na'udzubillah, mandar jauhkan dari Allah, oleh Allah dari sifat kikir itu. Kemudian hakikat liman alima anal mal matrukun liwaris. Kita akan mengetahui semua, ya, harta itu akan ditinggalkan untuk ahli warisnya. Tidak dibawa pulang ke akhirat, tidak dibawa
mulai ke alam barzah, alam kubur, enggak ya, enggak. Maka dari itu alhamdulillah, kalau ingat saya dididik oleh almarhum ayah saya agar supaya tidak begitu sibuk dengan dunia ya, bahkan tahadus bin nikmah. Ayah saya itu padahal anaknya orang kaya di Watu Gede Singosari, tapi bisa meninggalkan kekayaannya. Kenapa? Karena dia dididik oleh beliau gurunya almarhum Kiai Khalil Sidogiri ya, karena dididik oleh beliau tidak begitu suruh sibuk dengan dunianya. Nah itu almarhum Kiai Sidogiri, Kiai Khalil Sidogiri mendidik ayah saya seperti itu, sehingga ketika meninggal tidak punya harta sedikit pun, jangankan banyak, sedikit pun tidak ada yang ditinggalkan. Anaknya tidak ada yang rebutan warisan. Kenapa? Ya itulah harta. Watarku aktsara min talabi. Ya, maka dari itu akan ditinggalkan. Kadang-kadang ahli warisnya tidak ngerti. Kalau ahli warisnya tidak memiliki ilmu, tidak pegangan ilmu, maka akan tengkar merebutkan harta warisan, celaka itu. Ya naudzubillah. Maka dari itu paling bagus-bagusnya warisan tinggalan yang dikasihkan oleh anak cucu kita yaitu ilmu. Ya, tidak usah sibuk untuk mencari harta, mati meninggalkan harta anak cucu biar enak, ndak menjamin. Ndak menjamin, karena ilmu lah yang bisa menjamin insya Allah anak cucu kita itu bisa enak hidupnya di dunia ya. Apalagi Rasulullah itu sudah mengatakan, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Allah itu akan menanggung rezekinya orang yang mencari ilmu. Kata guru saya, takaffala li talibil, talib itu apa yang hubungan dengan talib? Orang yang mencari ilmu, orang yang membiayai ilmu untuk mencari ilmu, orang yang mengajarkan ilmu. Takaffal akan ditanggung oleh Allah, dipermudah untuk mencari kebutuhan di dunia ini. Wal hadiya asyara dining si nomor 11 ayat ba'da paneka ketunjawi pesera al alim andani ilma kasib dari enak-enak kelakuan waradhilatiha bentuk enak kelakuan toboan secara watak wa an makruhiha bendari kesita senengi yaitu kelakuan adat dan secara adat wa syar'an men syariat. Kal hijamati akati tukang cantuk, watibagati bentukang nyamak kulit, ya bersihkan kulit, wasorfi bentukang tukar pesek, wasiyagoti bentukang kemasan, wanahwi dzalika ben selain kadisa. Orang alim itu hendaklah ya menjauhi dari kelakuan yang hina, jauh dari kelakuan hina baik secara watak atau adat atau syariat. Orang alim jangan kerja cantuk ya. Kalau ada kerja cantuk kasihkan ke orang lain aja, kiai tidak usah kerja nyantuk. Itu tiba-tiba tidak usah kerja yaitu menyamak kulit ya. Itu mitos syariat. Maka dari itu kerjakanlah yang kira-kira tidak hina. Tani ya itu tidak hina, tani itu. Bahkan saya ingat ya, salah satu keterangan dari guru di dalam kitab Nashaikhud Diniyah, dulu saya waktu ngaji kepada beliau Al Mukarram Kiai Lukman Hakim, dunia itu ibarat andaikan dipersenkan 100%, maka yang 99% itu oleh Allah diturunkan di dagang melalui perdagangan. 99% itu oleh Allah rezekinya Allah itu diturunkan orang yang usaha dagang. Makanya orang usaha dagang itu banyak yang sukses, banyak yang hasil. Meskipun dagang cabai, meskipun dagang nanas, meskipun dagang lampeding kata orang Pontianak, meskipun dagang ramban, itu insya Allah
hidupnya terpenuhi. Kenapa? Karena dagang itulah yang akan apa? Oleh Allah diturunkan rezeki. Yang 1% itu dibagi, bagi ke buruh tani, ya, bagi ke pejabat, bagi ke tani dan lain sebagainya. Loh, paling berkah-berkahnya harta dunia yang kita miliki itu berasal dari tani. Berasal dari tani. Loh, tani itulah yang lebih ngasih keberkahan kepada diri kita. Maka dari itu ya bagi orang tani jangan kene ateh. Orang tani dikatakan berkah kenapa? Ya karena tani itu tidak satu hari penuh. Ya, kalau dulu saya ingat kakek saya, nenek saya yang dari mama itu tani. Habis subuh jamaah, kemudian ngajar anak ngaji kecil-kecil ya di pondok itu, maka sholat duha pergi ke ladang. Nah, jam 10 sudah naik, sudah istirahat ya sebentar, kemudian habis zuhur ngajar. Nah, sekitar jam 2 turun lagi ke ladang. Habis asar neka naik lagi, ampun, tidak repot lah. Itulah orang tani, tenang ya, tidak banyak risiko. Orang dagang memang banyak sukses, tapi kalau tidak tahu ilmu perdagangan, banyakan makan perkara riba. Orang dagang itu ya, banyakan makan perkara riba. Ya. Dapat 3 lembar ini Ustaz ya, kata Kiai paling sedikit 3 lembar, sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani asyara dining si nomor 12 ayat cetani bapa neka kutunjawi peser al alim mawadi'ah mawadi'at tuhmi dek kenengane salah sangka salah nyangka juba wa imbautat senajan jauh panapa wa tuhmi fala yaf'alu maka cek ngelakoni peser alim syai'an dek situ perkara tado manusia nyimpen panapa syai' nak somuru'atin dek kurange harga diri wa yustangkiru benteti ingkar panapa syai' zohiron idam secara zohir wa ingkana senajan beda panapa syai' jaizan paneka benang batinan idam secara batinah fa inau maka sagono orang alim yuridu paneka ningala ki pesero orang alim nafsahu abadi benereng alim lituhmati maring salah nyana coba wa irdihi ben harga dirin alim lil waqi'ati maring seirasani lil sirasaki lil waqi'ati di rasani kejadiannya wa yuqi'ah ben terjadi besar alim an-nasad manusia fi dzununi dalam pan berempat prasangka juga fi dzununi dalam pan berempat prasangka juga al makruhati si ebci wa ta'simil waqi'i bendusana ngrasani fa in ittafaqo ben lamun mufakat fa in ittafaqo lamun mufakat kata patah syai'un panapa situ perkara bidzalika dari kadisa saya sebut li hajatin karena hajat au nahwi au sebajana hajat akhbar maka beri kabar min syahidihi dari siningalina de areng alim bi hukmihi kelaban hukum areng alim wa ba'dahu ben dalam semara wa bi udhrihi ben kelaban udhur orang alim wa maqsudihi ben sejen orang alim kailas ya samu supaya tak dosa bisa babihi kelaban sebab orang alim au yang fariha ben melabu ayam firal buru peseraman anu dari alim fala yantafi'a maka tak ngalap manfaat peseraman bi ilmi kelaban ilmu oleh alim wal yastafida ben tak ngalap mafaidah pesera orang al jahil orang sebudu bihi di alim walidha benaran karena sapane kakol adabu an nabi beserkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li rajulaini maring dua orang laki ro'aya siningal besera rajulaini hudakanya Nabi yatahaddatsu bicara besera orang Nabi ma'a Sofiyata serta Siti Sofiyah suma ajaza maka nglebeti besera rajulin ala rislikima atas lawanane ala rislikima atas on lawanane sampian dua inna seonggono Siti Sofiyah Sofiyatu binti Huyai maneka Sofiyah binti Huyai suma qala maka adabu besarkannya Nabi inna syaitana seonggono syaitan ya jadi panek ajalan
pesera setan min ibni Adam dari anak putra Nabi Adam majrud dami dalam jalan kenengan jalana dere fakhiftu maka takok pesera kaula ayak tifa de kodu nibaaki pesera setan fi qulubikuma dalam atene sampean dua syai'an de situng perkara fatuhlika maka dadi sebab rusak pesera sampean dua lah nggih ben terangake orang alim itu hendaklah harus menjauhi dari kenengan si prasangka coba prasangka jelek jangan sampai orang alim itu mengerjakan suatu perkara yang bisa mengurangi harga diri martabatnya orang alim itu. Kenapa? Karena orang alim kalau mengerjakan sesuatu yang bisa menjatuhkan martabatnya sama halnya orang alim itu menjatuhkan ilmu meskipun secara batin tidak salah, tapi orang alim itu harus usaha agar supaya dirinya itu nampak berbuat baik di mata masyarakat, agar supaya orang itu tidak menjauh dengan orang alim, agar supaya orang yang bodoh itu mendekat mencari ilmu, mencari hikmah, mencari faedah kepada orang alim. Maka dari itu agar supaya orang itu yakin kepada orang yang alim, orang alim hendaklah jangan berbuat sesuatu sekiranya orang itu akan menyangka kejelekan kepada beliau orang yang alim tersebut itu ya. Allah alam bisawab, itu yang bisa kami terangkan. Apabila ada salah luputnya, ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Meskipun ini tidak hatam, mungkin malam 25 atau malam terakhir kitab Adabul Ta'lim Muta'alim, insyaallah saya sebagai pengurus Tanfidhiyah MWC Sungai Raya, insyaallah kegiatan ini akan berlanjut. Nanti setelah Idul Fitri kita lanjutkan membaca kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini yang dikarang oleh beliau, yaitu muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Cita-cita saya pribadi dan semuanya pengurus MWC Sungai Raya, khususnya jajaran Tanfidhiyah, ingin membaca kitab yang dikarang oleh beliau ini. Di dalam kitab Irsyadus Syari ini ya, setelah Adabul Alim wal Muta'alim itu nerangkan risalatu Ahlussunnah wal Jamaah, ini bisa lanjut terus ya, bisa bikin rutinan. Maka dari itu saya minta dukungan dan minta doa dari guru-guru, dari semuanya, dukungan semua pengurus MWC Sungai Raya. Ayo kegiatan ini kita dukung bareng-bareng, kita kerjasama agar supaya khidmah kita ke NU ini akan membawa berkah kepada diri kita. Saya sih seyakin-yakinnya ya, saya seyakin-yakinnya orang yang khidmah maka akan memiliki karomah, akan memiliki keberkahan, akan memiliki kemanfaatan. Apalagi kita niat khidmah kepada NU, organisasi Islam yang didirikan oleh kekasih-kekasihnya Allah. Saya yakin, seyakin-yakinnya organisasi yang didirikan oleh para wali Allah itu adalah NU. Mulai dari beliau guru kita yaitu Syekhona Khalil Bangkalan, Habib Hashim bin Yahya, Hadratus Syekh Yasim Asy'ari, Kewa Hizbullah Kebisi Samsuri. Beliau mendirikan organisasi ini bukan sembarangan organisasi, pasti sudah mendapat isyarat ilham dari Allah melalui ilmu tirakat riyadhah beliau semua, sehingga NU sampai sekarang tetap jaya, NU tetap eksis, NU diapakan saja ini tetap oleh Allah dijaga. Kenapa? Karena yang menjaga NU itu bukan pengurus yang ada sekarang, tapi yaitu guru-guru kita, kekasih-kekasih Allah, kekasih-kekasih Rasulullah lah yang menjaga NU. Kita tidak ada apa-apanya ya, pengurus kadang-kadang cuma namanya saja, mohon maaf, pengurus cuma namanya tapi tidak pernah ngurusi. Saya mohon dengan hormat agar supaya khususnya pengurus MWC Sungai Raya ini ayo gotong royong bareng-bareng bagaimana agar supaya NU sekecamatan Sungai Raya ini bisa
berkembang ajaran Ahlussunnah wal Jamaah bisa dipertahankan. Itu yang sangat kami harapkan itu. Kenapa? Karena mungkin bisa dikatakan se-Kabupaten Kuburaya desa terbanyak, lokasi terluas itu Kuburaya, Sungai Raya. Desa terbanyak se-Kabupaten Kuburaya mungkin Kalimantan Barat, se-Kalimantan Barat mungkin itu. Paling banyak desanya itu adalah Kecamatan Sungai Raya. Sampai berapa likur itu 24 desa ya Ustaz ya. 24 desa sekecamatan. Dibandingkan kecamatan lainnya itu paling banyak adalah Sungai Raya. Kalau cuman berapa gelintir pengurus yang kerja, yang harokah, yang lainnya itu tidak ada harokahnya, mana khidmah kita kepada NU? Saya yakin sih, saya ingat dawuhnya guru saya Al-Mukarram Ustadz Bukhari Mempawah. Beliau memang keluar dari pesantren duluan saya, cuman kealiman beliau luar biasa. Beliau pernah mengatakan di dalamnya suriah kita Kiai Haji Muhyiddin Soleh mengatakan, barang siapa yang mengurusi NU, kata Kiai Wahab Hizbullah, pernah Kiai Hizbullah ini dawuh, barang siapa yang mengurusi NU kok hidupnya itu melarat, hidupnya itu kok tidak enak, maka ya non maaf ya ke apa, buang kotorannya di makam Kiai Wahab Hizbullah. Itu Kiai Wahab Hizbullah yang mengatakan itu, kata beliau, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Bukhari Mempawah, beliau menantunya Kiai Muhajir. Nah maka dari itu ayo semua pengurus semua, pengurus mulai dari MWCNU, ranting, anak ranting, bergerak semuanya di dalam mempertahankan harokah ahli sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh guru-guru kita, muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.